Karakter itu seperti pohon, dan reputasi itu seperti bayangannya. Bayangan adalah apa yang kita pikirkan tentangnya, sedangkan pohonnya adalah hal yang nyata. Begitulah Abraham Lincoln pernah berkata. Seringkali kita begitu sibuk membangun citra, mengejar pengakuan, dan menyusun tampilan luar yang sempurna. Tapi jarang sekali kita melihat ke dalam dan bertanya, siapa diri kita sebenarnya, apa nilai-nilai yang kita pegang, dan bagaimana itu membentuk perilaku kita setiap hari. Setiap orang memiliki karakter unik yang dibentuk oleh pengalaman dan keyakinan, serta keputusan hidup. Mengenal karakter pribadi bukan sekadar tugas psikologis, tapi kebutuhan dasar untuk menjalani hidup dengan arah yang jelas. Tanpa memahami siapa diri kita sebenarnya, kita mudah terombang-ambing oleh opini orang lain, tekanan sosial, dan harapan yang bukan milik kita. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan, banyak orang lupa bagaimana rasanya mengenal diri sendiri. Kita terlalu sibuk menyesuaikan diri, hingga lupa bertanya, apakah ini benar-benar saya? Padahal, mengenali karakter bukan hanya tentang mengenal sisi baik, tapi juga menerima kekurangan, lalu memperbaikinya perlahan. Mengenali karakter adalah langkah awal menuju kehidupan yang lebih bermakna. Saat kita tahu siapa diri kita bisa memilih jalan yang sesuai, bertindak dengan konsisten, dan hidup tanpa penyesalan. Kita tak lagi hidup untuk menyenangkan orang lain, melainkan untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Di video ini kita akan menggali lebih dalam tentang pentingnya mengenal karakter pribadi, bagaimana cara menemukannya, dan apa manfaat besar yang bisa kita rasakan setelahnya. Mari kita mulai perjalanan ini, perjalanan untuk kembali ke dalam diri. Karakter bukanlah sesuatu yang kita miliki sejak lahir, melainkan sesuatu yang terbentuk dan dibangun seiring waktu. Ia tercipta dari kumpulan kebiasaan dan keputusan yang kita buat setiap hari. Apa yang kita lakukan saat tidak ada yang melihat, bagaimana kita bersikap dalam tekanan, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain, itulah gambaran sejati dari karakter kita. Ia adalah fondasi dari siapa kita sebenarnya, bukan sekadar nama atau jabatan. Banyak orang berusaha mempercantik tampilan luar, membangun citra, membentuk gaya hidup yang impresif, dan mengejar validasi sosial. Tapi tanpa karakter yang kuat, semuanya akan rapuh. Layaknya bangunan megah tanpa pondasi yang kokoh, ia akan runtuh saat ujian datang. Karakter adalah dasar dari semua pencapaian yang bertahan lama, karena ia mencerminkan integritas dan keteguhan hati seseorang. Ketika seseorang memiliki karakter yang kuat, dia tahu apa yang benar dan berani melakukannya, meskipun tidak populer. Karakter membimbing kita untuk bertindak sesuai prinsip, bukan sekadar reaksi sesaat. Dalam dunia yang penuh distraksi dan manipulasi, karakter menjadi kompas yang menuntun kita tetap berjalan di jalur yang benar. Karakter juga menentukan kualitas hidup kita. Orang yang jujur akan merasakan ketenangan batin, orang yang sabar akan memiliki hubungan yang sehat, dan orang yang disiplin akan mampu mencapai tujuan besar. Semua itu bukan hasil dari bakat, tapi buah dari karakter yang dibentuk secara sadar dan konsisten. Maka jika kita ingin membangun hidup yang bermakna dan tahan uji, fondasinya haruslah karakter. Tidak ada jalan pintas, tidak ada rumus instan, tapi ketika kita serius membentuknya, karakter akan menjadi kekuatan sejati yang membawa kita ke puncak kehidupan, bukan hanya sekadar bertahan di tengah badai. Mengenali karakter diri berarti juga mengenali kekuatan dan kelemahan kita secara jujur. Ini bukan proses yang nyaman, karena terkadang kita harus mengakui hal-hal yang tidak ingin kita lihat dari diri sendiri. Tapi justru dari kejujuran itulah, perubahan sejati bisa dimulai. Kita tak bisa memperbaiki sesuatu yang kita abaikan, dan kita tak bisa berkembang jika terus menyangkal sisi lemah kita. Setiap orang memiliki potensi luar biasa dalam dirinya. Mungkin kamu memiliki empati yang tinggi, kemampuan berpikir kritis, atau ketangguhan mental. Mengenali kekuatan-kekuatan ini memungkinkan kita untuk mengasahnya lebih jauh dan menggunakannya dalam situasi yang tepat. Kita akan menjadi lebih percaya diri dan produktif saat kita tahu di mana kita paling bersinar. Di sisi lain, mengenali kelemahan bukan untuk menjatuhkan diri, tapi untuk menumbuhkan kesadaran. Orang yang tahu bahwa dirinya mudah menyerah, bisa mulai melatih ketekunan sedikit demi sedikit. Orang yang sadar bahwa dia cepat marah, bisa belajar mengendalikan emosi dan berlatih sabar.
Proses ini membuat kita lebih dewasa dan tangguh dalam menghadapi tantangan hidup. Yang menarik, banyak kekuatan tersembunyi justru ditemukan saat kita menghadapi kelemahan kita. Saat kita gagal dan jatuh, kita belajar tentang daya tahan, ketulusan, dan semangat untuk bangkit. Maka jangan takut untuk melihat ke dalam diri sendiri, bahkan ke bagian yang paling lemah sekalipun. Karena di sanalah awal dari kekuatan sejati itu berasal. Pada akhirnya, orang yang mengenal dirinya dengan baik akan memiliki keunggulan dalam hidup. Ia tahu kapan harus melangkah maju dan kapan harus berhenti sejenak. Ia tahu apa yang harus ditingkatkan dan apa yang perlu dijaga. Dan yang paling penting, ia hidup dalam kesadaran penuh, bukan reaktif, tapi reflektif. Dalam kehidupan sosial, kita tak bisa lepas dari penilaian orang lain. Namun yang sering luput disadari adalah bahwa penilaian itu tidak hanya datang dari apa yang kita katakan, tetapi dari bagaimana kita bertindak secara konsisten. Disinilah karakter memainkan peran besar. Karakter yang kuat dan positif akan membentuk reputasi yang baik, bahkan tanpa perlu banyak berbicara atau menjelaskan siapa diri kita. Orang yang dikenal jujur, akan lebih dipercaya dalam berbagai situasi. Orang yang dikenal bertanggung jawab akan lebih mudah diajak bekerja sama. Hubungan sosial tidak dibangun hanya dari keakraban sesaat, melainkan dari kepercayaan yang terbentuk melalui sikap dan perilaku sehari-hari. Dan kepercayaan itu tumbuh dari karakter yang terlihat dalam tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Dalam dunia kerja dan bisnis, bahkan dalam lingkungan keluarga, karakter adalah kunci. Seseorang boleh saja memiliki skill hebat, tapi jika ia tidak jujur atau tidak bisa dipercaya, semua akan runtuh. Sebaliknya, seseorang dengan karakter kuat akan tetap bertahan, bahkan ketika mengalami keterbatasan, karena orang lain melihat ketulusan dan integritas dalam dirinya. Menariknya, karakter juga menentukan siapa yang akan mendekat dan siapa yang akan menjauh dari kita. Orang yang tulus akan menarik orang-orang yang juga tulus. Orang yang manipulatif cenderung dikelilingi oleh orang yang serupa. Dengan membentuk karakter yang sehat, kita bukan hanya membangun reputasi baik, tapi juga membentuk lingkungan sosial yang mendukung pertumbuhan pribadi. Jadi, jika kamu ingin memiliki hubungan yang sehat dan reputasi yang kuat, mulailah dari dalam. Bangun karakter yang mencerminkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan konsistensi. Dengan begitu, kamu tidak perlu repot-repot membangun citra, karena karakter yang baik akan menciptakan citra yang baik dengan sendirinya. Hidup ini penuh pilihan, dan setiap pilihan membentuk arah hidup kita. Dalam situasi genting atau saat harus memilih antara benar dan nyaman, karakterlah yang berbicara. Orang yang memiliki karakter kuat tidak mudah goyah hanya karena tekanan atau godaan. Ia tahu mana yang harus dipilih meski sulit, karena ia punya kompas moral yang jelas. Banyak orang bingung saat harus mengambil keputusan karena tidak benar-benar mengenal dirinya. Mereka ragu, bimbang, dan mudah terdorong oleh opini orang lain. Tapi mereka yang paham karakternya akan lebih tenang. Mereka tahu nilai apa yang mereka pegang, apa yang mereka anggap penting, dan bagaimana mereka ingin dikenal dalam hidup ini. Karakter juga membantu kita membedakan antara keputusan yang bijak dan yang impulsif. Ia memberi ruang bagi refleksi dan pertimbangan matang. Dalam dunia yang mendorong kita untuk serba cepat dan instan, karakter menjadi rem yang menyelamatkan. Ia menahan kita dari membuat keputusan yang merugikan hanya karena emosi sesaat. Selain itu, ketika kita mengambil keputusan yang sesuai dengan karakter kita, kita cenderung merasa damai dan yakin. Meskipun keputusan itu sulit atau tidak populer, kita tidak akan menyesalinya. Karena kita tahu, itu adalah keputusan yang sejalan dengan siapa kita sebenarnya. Dan keputusan seperti itu akan membentuk jalan hidup yang lebih utuh dan bermakna. Maka jika kamu ingin hidup dengan arah yang jelas dan tidak mudah disesatkan oleh keadaan, perkuatlah karaktermu. Bangun nilai-nilai yang teguh di dalam dirimu. Karena ketika nilai itu sudah menjadi bagian dari karakter, kamu tidak hanya tahu harus kemana melangkah, tapi juga tahu kenapa kamu harus melangkah ke sana. Setiap orang ingin hidupnya berarti, tapi seringkali, kita merasa bingung arah, merasa kosong, atau bahkan merasa hidup ini berjalan tanpa kendali. Disinilah pentingnya karakter. Ia menjadi cermin yang membantu kita memahami tujuan hidup yang sejati. Ketika kamu tahu siapa dirimu sebenarnya,
maka kamu juga akan lebih mudah tahu kemana kamu ingin melangkah. Karakter yang kuat memberi arah yang jelas, karena ia mengakar pada nilai dan keyakinan yang kamu pegang teguh. Misalnya, jika kamu adalah pribadi yang peduli pada orang lain, maka kemungkinan besar tujuan hidupmu akan melibatkan memberi dampak positif bagi sesama. Sebaliknya, jika kamu belum mengenal dirimu, kamu bisa saja mengejar tujuan yang bukan milikmu, sekadar ikut-ikutan, atau memenuhi ekspektasi orang lain. Banyak orang merasa hampa walau hidupnya tampak sukses, karena mereka tidak membangun tujuannya dari dalam. Mereka meniti karir, membangun bisnis, atau menjalin hubungan, tanpa pernah bertanya, apakah ini sejalan dengan siapa aku sebenarnya? Saat karaktermu selaras dengan arah hidupmu, maka setiap langkah akan terasa lebih bermakna. Menariknya, ketika kamu hidup sesuai karakter, kamu juga akan lebih tahan menghadapi kegagalan. Karena kamu tahu, keberhasilan bukan satu-satunya ukuran. Yang lebih penting adalah kamu setia pada jalan yang menurutmu benar, dan tidak mengkhianati prinsip yang kamu yakini. Inilah sumber kedamaian batin yang tidak bisa diberikan oleh kesuksesan semu. Maka kenalilah karaktermu, agar kamu tahu apa tujuan hidup yang layak kamu perjuangkan. Karena tujuan yang dibangun dari karakter akan bertahan lebih lama, memberi kepuasan lebih dalam, dan menciptakan dampak yang lebih nyata bagi dunia. Salah satu hal terpenting yang perlu kita sadari adalah bahwa karakter bukanlah sesuatu yang permanen. Ia bisa dibentuk, dilatih, bahkan diubah. Tidak peduli seperti apa masa lalumu, atau seberapa sering kamu gagal mengendalikan diri, kamu selalu punya kesempatan untuk membangun karakter baru yang lebih baik, asal kamu mau melakukannya dengan kesadaran dan konsistensi. Banyak orang terjebak dalam label pemarah, pemalas, mungkin juga tidak sabaran, tapi label bukanlah takdir. Karakter adalah hasil dari kebiasaan yang dilakukan berulang kali. Artinya, jika kamu mulai membentuk kebiasaan baru, seperti menunda reaksi saat marah, menyelesaikan tugas meski malas, atau melatih kesabaran dalam antrian, maka karakter pun akan ikut berubah sedikit demi sedikit. Tentu saja proses ini tidak instan. Perubahan karakter membutuhkan waktu dan kesabaran. Kadang kamu akan mundur satu langkah, lalu maju dua langkah. Tapi setiap usaha kecil yang kamu lakukan adalah investasi. Dan dari hari ke hari, kamu akan mulai melihat perubahan nyata dalam cara berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan. Yang paling penting adalah komitmen, jangan tunggu karakter terbentuk dengan sendirinya. Bangunlah dengan sadar, refleksikan apa yang ingin kamu ubah, lalu latih diri dalam situasi nyata. Kalau kamu ingin menjadi pribadi yang tenang, latih dirimu saat sedang tergoda untuk marah. Kalau kamu ingin menjadi lebih jujur, mulailah dari hal-hal kecil yang biasanya kamu sembunyikan. Ingatlah, kamu bukan produk masa lalu. Kamu adalah proyek masa depan. Karakter bukan soal siapa kamu kemarin, tapi siapa yang sedang kamu bangun hari ini. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, akan menentukan siapa kamu beberapa tahun ke depan. Mengenali karakter tidak akan terjadi secara otomatis. Kita perlu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan dan mulai bertanya pada diri sendiri, siapa aku sebenarnya? Inilah yang disebut refleksi diri. Ia adalah proses hening yang membantu kita melihat lebih dalam, bukan hanya bagaimana kita terlihat di luar, tapi apa yang benar-benar terjadi di dalam diri kita. Refleksi diri membutuhkan kejujuran. Kita tidak sedang mencari pembenaran, melainkan kebenaran. Kita menelusuri kembali keputusan yang pernah kita buat, emosi yang kita rasakan, serta reaksi yang muncul dalam berbagai situasi. Dari situlah kita bisa mulai memahami pola karakter kita. Mana yang menguatkan, mana yang justru melemahkan kita. Dalam proses refleksi, kita juga mulai melihat hal-hal yang selama ini mungkin kita abaikan. Mungkin kita menyadari bahwa kita sering terlalu keras pada diri sendiri, atau terlalu bergantung pada validasi orang lain. Penemuan-penemuan kecil inilah yang membuka ruang untuk perubahan besar. Refleksi tidak harus dilakukan secara formal. Kadang ia muncul saat kita sendirian di malam hari, saat menulis jurnal, atau saat merenung setelah menghadapi konflik. Yang penting adalah kita meluangkan waktu secara berkala untuk berdialog dengan diri sendiri. Karena semakin sering kita melakukannya, semakin dalam pemahaman kita akan karakter kita sendiri. Jangan takut untuk menghadapi bayangan diri, justru disitulah kekuatan kita lahir.
Refleksi bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membangkitkan. Ia adalah cahaya kecil yang membimbing kita dalam kegelapan, agar kita bisa terus tumbuh dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Karakter bukan sesuatu yang hanya penting untuk sukses, tapi untuk hidup dengan utuh. Ketika kita tahu siapa diri kita tidak mudah terombang-ambing oleh dunia. Kita punya arah, kita punya prinsip, dan yang lebih penting, kita punya ketenangan dalam menjalani hidup. Hidup tidak lagi soal pencapaian luar, tapi soal kedalaman makna. Mengenali karakter pribadi adalah perjalanan seumur hidup. Tidak ada titik akhir, karena setiap hari kita belajar, mengalami, dan bertumbuh. Namun semakin dini kita memulainya, semakin kuat pondasi hidup kita. Kita tidak hanya tahu kemana harus melangkah, tapi juga tahu mengapa kita melangkah ke arah itu. Dalam dunia yang sibuk menilai dari penampilan dan pencitraan, memiliki karakter yang kuat adalah keberanian yang luar biasa. Kamu mungkin tidak selalu disukai semua orang, tapi kamu akan dihormati. Karena orang bisa merasakan ketulusan, konsistensi, dan kekuatan dari seseorang yang hidup setia pada karakternya. Mulailah hari ini, renungkan, pahami, dan bentuk karaktermu sedikit demi sedikit. Tidak perlu sempurna, yang penting adalah maju. Karena hidup bukan tentang menjadi siapa-siapa, tapi tentang menjadi dirimu yang sejati, dan itu hanya bisa terjadi kalau kamu sungguh mengenal siapa dirimu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa untuk berbagi ke orang-orang terdekatmu. Mari kita tumbuh bersama, membangun dunia yang lebih kuat, dimulai dari karakter diri sendiri.